kasih Tuhan, kami akan masuk dalam ibadah kami. Kiranya Engkau yang berkuasa, Engkau yang bertahta atas kami, dan setiap kami yang sudah hadir pada saat ini. Biarlah segala pujian hormat kami kembalikan hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau memuji Tuhan Bapak Ibu. Kita mau katakan kepada Tuhan Yesus, sungguh besar setiamu. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu bagi kami Tuhan. Haleluya. Biarlah Kau yang kami tinggikan. Haleluya. Besar setiamu nyata di sepanjang hidupku, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup kami, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
Kita percaya bahwa ada lawatan besar terjadi dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Oh Yesus. Sama-sama katakan, kami siap. Nyatakanlah. Sekali lagi sama-sama katakan, kami siap. Nyatakanlah. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kasih Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Engkau sungguh baik, Engkau begitu mulia atas hidup kita. Mumpung dahsyat kuasa-Mu, amin. Tak pernah berubah, Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Mumpung dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku, Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Terima kasih Tuhan. Mumpung dahsyat kuasa-Mu tercurah atasku, Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bertambah dalam kemuliaan. Berkuasa di bumi di surga, bertambah dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membebas umatnya. Katakan betapa hebat, betapa kuat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kita angkat dari awal lagu ini. Berkuasa di bumi di surga, amin. Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Amin. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Sekali lagi
Yesus, terima kasih. Kami masih diberi kesempatan hidup sampai sore ini. Kami boleh masuk bulan Mei karena anugerah-Mu. Tuhan menolong kami sepanjang bulan April. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Melewati banyak kesusahan, kesulitan, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan kesanggupan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus sabar, Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Bapa 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 mohon ampun semua dosa kami. Bapa mohon sucikan kami dari semua pelanggaran kami. Bapa mampukan kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapa kuduskan kami agar kami dapat bersekutu erat dengan Tuhan. Tidak ada penghalang kami dengan Tuhan. Kami rindu lebih dekat erat dengan Tuhan. Kami rindu Tuhan mendengar doa kami. Hanya doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Kami tahu kami seringkali tidak benar. Kami tahu kami seringkali menunda untuk taat. Sucikan, ampuni kami. Kuduskan kami Tuhan karena anugerah-Mu, karena kuasa darah-Mu, karena pengorbanan-Mu di salib, karena Engkau sangat baik. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, kami ingin belajar firman-Mu lebih lagi. Kami ingin menjadi pelaku firman. Kami ingin hidup di dalam seluruh kebenaran Tuhan. Kami ingin hidup menyenangkan hati Tuhan. Tuhan lihat keadaan kami masing-masing. Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Kami bersyukur. Engkau Tuhan, Engkau Juru Selamat. Engkau bukan hanya Nabi, Engkau benar-benar Tuhan. Iman percaya kami tidak salah. Oh syukur kepada Tuhan. Karena kebangkitan-Mu kami pun harus bangkit dari keterpurukan. Kami tidak mau terus-menerus hidup dalam kelemahan, dalam dosa, dalam pelanggaran. Tuhan Yesus tolong kami. Roh Kudus membantu kami dalam seluruh kelemahan kami. Kalau kami masih diberi hidup bulan Mei, kami mau lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami mau lebih sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kami mau lebih sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk saudara kami Ibu Lia dan keempat anaknya. Tuhan Kau tahu keadaan mereka. Ibu Lia sakit. Tuhan Yesus, lawatilah Ibu Lia. Tuhan Yesus, tolonglah Ibu Lia. Tuhan Yesus, tambahkanlah hikmat dan iman kepada Ibu Lia. Tuhan Yesus, tolong suaminya Pak Santo. Tuhan jamah Pak Santo. Tuhan tolong keluarga ini supaya terjadi mujizat, tanda-tanda heran, nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa untuk Melvin dan adik-adiknya. Tolonglah mereka Tuhan, kuatkan iman mereka. Biar mereka dari mereka kecil, mereka remaja, mereka mengalami Tuhan. Otentik bukan dari kata orang. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara kami datang dengan pergumulan macam apapun, kami bersyukur karena kami datang kepadamu ya Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan. Pemegang otoritas yang sangat berkuasa, yang sangat mengasihi dan peduli tentang kami. Tuhan, ajari kami. Tuhan, tolong kami. Tuhan, beri hikmat kepada kami. Tuhan, beri damai sejahtera dan sukacita. Firman-Mu yang akan kami dengar, mengurapi, menyentuh hidup kami. Sehingga kami pulang dari tempat ini berubah. Bergembira, bersukacita karena iman kami dicas. Pengharapan kami ditingkatkan. Kami berharap hanya kepadamu ya Tuhan, Juru Selamat, Pencipta langit dan bumi dan segala isi jagat raya. Lawatilah kami yang sungguh-sungguh berseru-seru kepadamu.
Segala kuasa iblis, kelemahan kemanusiaan, kekerasan hati, saat ini kami tolak, usir, patahkan. Keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Urapan Tuhan ada di tengah kami. Kebangunan rohani terjadi di tempat ini. Kami mengucap syukur dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara. Efra duduk. Shalom saudara-saudara. Shalom, puji Tuhan kita diberi kesehatan sampai hari ini. Bisa datang ibadah, bisa pelayanan, itu anugerah Tuhan. Banyak orang pengen datang tapi sakit atau ada halangan-halangan. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, hargai kesempatan yang Tuhan berikan. Saudara yang kekasih, hari ini tanggal 3 Mei, minggu depan tanggal 10 Mei, kita masih memikirkan, bicarakan fokus mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Tanggal 14 Mei, hari Kamis, itu hari perayaan iman kita. Yesus naik ke surga. Ibadah cuma sekali, jam 4 sore. Sebab itu persiapkan diri sungguh-sungguh untuk bisa beribadah hari Kamis jam 4 sore. Selebrasi Yesus naik ke surga. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Bahwa dia akan mengirimkan Roh Kudus sehingga Roh Kudus itu membuat orang berubah dari penakut jadi pemberani, bukan berani berantem, berani memberitakan Injil. Karena kalau kita masih hidup, satu saja tujuannya, mempermuliakan nama Tuhan. Dan itu tidak mudah. Itu bertentangan dengan daging. Itu bertentangan dengan kuasa kegelapan yang mau mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Tuhan mau saya dan saudara selama hidup jadi garam dunia dan terang dunia. Itu tidak gampang. Sebab itu kita semua perlu Roh Kudus membantu kita maksimal. Membantu kita dari segala kelemahan kita. Sehingga kita bisa maksimal. Walaupun hidup ini sulit, tapi maksimal hidup mempermuliakan Tuhan. Amin. Sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kuantitas yang Tuhan berikan. Nah, sesudah tanggal 14, 15, 16, terus 10 hari, kita ada ibadah doa, hybrid di tempat ini dan saudara bisa di rumah saudara. Ya, saya harap kita sungguh-sungguh menghormati, jangan sambil tidur-tidur, sambil makan, sambil cuci piring, sambil nonton TV, nonton YouTube, dan lain sebagainya. Saudara yang rugi. Mari waktu yang singkat 1 jam 15 menit itu kita gunakan sungguh-sungguh supaya pada hari perayaan Pentakosta 10 hari dari tanggal itu kita sungguh-sungguh mengalami kekuatan baru. Roh Kudus diberikan itu bukan hanya kita ngomong bahasa-bahasa yang baru, tapi kita mempunyai cara pikir, paradigma, kelakuan, sikap yang baru. Karena kita tahu kita ini masih diberi kesempatan hidup untuk mempermuliakan Tuhan. Untuk membawa jiwa-jiwa mengenal Tuhan. Kita ini adalah utusan-utusan Kristus. Supaya kita berani, sanggup, kuat untuk melakukan tugas tanggung jawab kita itu. Demikian pengumuman ringkas yang bisa saya sampaikan untuk rencana kita sampai hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. 2033, berapa tahun lagi? 7 tahun lagi, adalah peringatan hari Pentakosta yang ke-2000. Karena diperkirakan hari Pentakosta itu terjadi 33 Masehi. Dan didoakan, kalau saudara ikut selalu join doa dan baca itu pendalaman Alkitab, clear sight. Didoakan supaya kita sudah lebih maksimal. Ada target-target untuk menjangkau jiwa, membuat gereja dan perintisan. Supaya seluruh dunia dari ujung sampai ujung boleh mendengar Kristus. Sehingga kalau Tuhan datang tidak ada lagi orang yang tidak bisa dengar Kristus. Dan kita bisa menginjil melalui handphone. Betul? Jadi ingat, pikirkan, doakan, hubungi, kasihi, kuasakan saudara-saudara kita.
Kalau mereka belum kenal Kristus, itu bukan tanggung jawab saya, tapi tanggung jawab kita masing-masing. Kalau ada keluarga besar kita belum percaya Tuhan, belum sungguh-sungguh, cuma Kristen KTP, itu tanggung jawab kita masing-masing untuk mendoakan, menasehati, mengingatkan, dan berbuat baik. Supaya jangan terlambat kita bersaksi. Amin. Tuhan yang bisa merubahkan hati orang, tapi Tuhan pakai saya dan saudara. Kalau kita lakukan bagian kita sungguh-sungguh, maka firman Tuhan katakan, klaim janji Tuhan. Tuhan menyertai kita senantiasa sampai kesudahan zaman. Masalah boleh ada, tapi kalau Tuhan beserta kita, pasti ada kekuatan. Pasti ada jalan keluar. Pasti ada gunanya yang positif. Buat kita, buat orang lain. Nama Tuhan dimuliakan. Amin. Oke, sekarang kita lihat firman Tuhan. Terima kasih Revel yang tolong ya. Hari ini kita akan lihat firman Tuhan saudara. Kita meneruskan pembelajaran mengenai apa yang Tuhan lakukan sesudah hari kebangkitannya. Di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 29. Mari kita baca bersama-sama dan tolong kita sungguh-sungguh menyimaknya. Supaya tidak ada yang kehilangan berkat. Semua pulang ingin diberkati kan? Dengan rema yang baru. Ya, Tuhan berkati. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pertanyaan saya, kenapa mereka takut? Jawab deh, kalau benar saya punya kerupuk kulit sapi. Enak loh bener. Saya beli di Puncak kemarin 1 kilo. Lalu dibagi-bagi jadi 30. Ayo, kenapa mereka takut? Kalau saudara datang dan baca dan tahu, pasti saudara tahu. Karena ini cuma mengulang. Kenapa? Takut. Boleh, tapi kurang tepat. Kenapa mereka takut kepada orang Yahudi? Jadi, karena ada berita apa? Berita apa? Sesudah kematian Tuhan Yesus, ada berita apa lagi? Itu kan versi murid. Tapi hoax yang beredar dalam masyarakat, mayatnya tidur. Mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Jadi pasti yang akan dituduh, yang akan ditangkap, yang akan dieksekusi, murid-muridnya. Takut gak? Udah takut, gurunya yang mereka anggap tadinya akan menjadi pembebas mereka dari penjajahan Romawi. Yang mereka pikir itu nabi, sekedar nabi, ternyata bangkit dari kematian. Dan mereka yang dituduh mencuri. Jadi mereka takut, stres, depresi. Merekakah yang mencuri mayat Yesus? Kenapa Yesus disalib? Saya cuma ngulang loh 2 minggu lalu. Kenapa Yesus disalib? Karena orang-orang Yahudi, imam-imam itu, apa kata ayatnya tuh? 3 huruf. Iri. Karena Yesus lebih populer, banyak disukai, banyak dikagumi, membuat banyak kuasa, tanda mujizat, sehingga banyak orang Yahudi tidak lagi mau dengar apa yang dikatakan para imam dan kepala-kepala rumah ibadat itu. Menjadi pengikut Yesus, jadi iri. Hati-hati dengan iri hati, sakit hati, pahit hati, patah hati, capek hati.
Halo? Halo? Pernah? Jangan lama-lama. Cepat minta Tuhan tolong saya tidak memberi celah buat iblis. Karena iblis masuk melalui rasa sakit hati, pahit hati, iri hati, dengki, dan sebagainya. Sehingga imam-imam itu dipakai iblis. Siapa mau dipakai iblis? Saya emang gak mau. Jadi kalau tergantung daripada kita, lakukan yang baik sama semua orang. Itu Alkitab bilang. Alkitab bilang, kalau kita mau beribadah, kalau ada ganjelan di hati kita, disuruh apa? Selesaikan dulu. Alkitab bilang, kalau kita mau diampuni dosa kita harus apa? Ampuni orang dulu. Alkitab bilang, kalau doa kita mau didengar Tuhan, kita harus jadi orang benar. Dan kalau berdoa, yakin. Nah, jadi murid-murid ketakutan karena ada isu mereka yang mencuri mayat Yesus. Takut, depresi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Padahal Yesus masuk dari mana? Dari mana? Bu, dari mana? Dari mana aja. Gak perlu dari pintu. Kan dibilang pintunya terkunci. Iya kan? Iya kan? Lalu berdiri di tengah mereka dan berkata, "Shalom bagimu. Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Di bagian lain, tadinya mereka bilang, "Ih, hantu, hantu." Kebanyakan nonton film serem. Lalu Tuhan bilang, "Aku bukan hantu, hantu H-A-N-T-U. Tuhan, T-U-H-A-N. Hurufnya sama loh, cuman penempatannya yang berbeda. Coba pikir. Ya bener gak? Kok bisa muridnya nyangka Tuhannya hantu? Kok bisa? Tidak percaya, lupa, banyak pikiran. Kebanyakan nonton YouTube hantu-hantu, suster ngesot dan sebagainya. Kebanyakan pikiran. Oh, Yesus bangkit jadi hantu kali ya, jadi vampire kali ya. Omongan-omongan yang gak berkualitas. Hati-hati dengan tontonan. Hati-hati dengan obrolan. Hati-hati dengan bacaan. Setuju? Karena itu membuat pola pikir kita bisa benar atau salah. Murid-muridnya itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Shalom, damai sejahtera bagi kamu." Kenapa Yesus bilang sampai 2 kali shalom? Karena mereka sedang stres. Jadi yang mereka butuhkan damai sejahtera, shalom. Mereka butuh duit gak? Butuh lah, siapa gak butuh duit? Butuh gak duit? Butuh. Tapi yang paling mereka butuhkan apa? Damai sejahtera, shalom. Gak tertekan, gak stres, pikirannya terbuka gitu loh. Dan sesudah, mana tuh? Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Artinya Roh Kudus memberi seseorang kuasa, otoritas. Sebab itu jangan main-main. Kalau ya katakan
Bener. Kalau ya bilangnya tidak, didoain, nanti kena sendiri. Jadi ya katakan ya, tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari sija. Sebab orang yang percaya kepada Yesus, dipenuhi Roh Kudus, itu punya otoritas. Nih baca. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus punya otoritas. Tugasnya ngapain? Kalau baca dari sini. Berdoa buat banyak orang. Berdoa buat banyak orang. Karena hanya Roh Kudus yang bisa mengubahkan hati orang. Amin. Nanti kita berdoa buat supaya kita dipenuhi Roh Kudus, bukan buat show-show, bukan sok-sokan. Supaya kita lebih banyak berdoa buat banyak orang. Supaya Tuhan memulihkan, mengampuni, merubahkan. Membalikkan keadaan, melakukan tanda heran dan mujizat. Supaya banyak orang diampuni dosanya. Dan percaya kepada Tuhan. Amin. Itu tugasnya. Nah, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut namanya juga Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Menerangkan siapa dia, bersekutu dengan mereka. Thomas gak ada dalam pertemuan itu. Kemana ya Thomas kira-kira? Thomas kira-kira kemana? Fitness. Gimana? Thomas kira-kira ngapain ya? Pokoknya dia gak ada. Ibrani 10 ayat 25 bilang apa? Ayo. Kalau bisa jangan buka. Udah banyak ayatnya biasa kok. Ayo. Ibrani 10:25. Jangan suka jauhin diri kayak si Thomas dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti si Thomas. Sehingga dia ketinggalan pelajaran. Teman-teman yang lain udah melihat Yesus, sudah dipulihkan, udah percaya, udah dikasih Roh Kudus, sudah punya kekuatan baru si Thomas. Aku gak percaya sebelum aku melihat. Masalahnya karena ini. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali aku tidak percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus kumpul lagi, berada lagi dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Thomas hari ini datang. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Yesus datang dari mana? Dari mana? Dari mana aja, tiba-tiba ada di tengah. Terus Yesus bilang apa? Damai sejahtera bagi kamu. Shalom bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, Thomas, taruhlah jarimu di sini. Lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu, cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi. Melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Amin.
Pelajaran apa yang saudara-saudara bisa ambil? Oke, kita sekarang nggak bisa melihat Yesus kan? Tapi kita bisa percaya tentang Tuhan Yesus melalui Alkitab. Betul. Jadi itu gunanya membaca Alkitab setiap hari. Karena iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita males-malesan baca Alkitab, maka kita tidak punya pengertian, tidak punya pengetahuan. Betul? Sehingga kita salah. Kita pikir kita bagus, baik, padahal salah. Mulai hari ini sudah diumumkan bahwa Israel setuju LGBT. Apa kata Alkitab? Apa kata Alkitab? Itu dosa yang akan marak pada akhir. Berarti kita sudah ada di akhir zaman. Ditulis besar-besar, Sodom Gomora sudah ada lagi. Karena Sodom Gomora kan dulu di Israel. Nabi siapa tuh? Lot. Tinggal di kota Sodom. Laki-laki dengan laki-laki. Perempuan dengan perempuan. Mereka. Jadi kita semua harus baca Alkitab setiap hari. Punya pengertian. Sebab cuman rajin doang, kata Alkitab, Amsal 19 ayat 2 sampai 3. Rajin doang, tapi tidak punya pengetahuan, tidak. Amsal 19 ayat 2 sampai 3. Tanpa pengetahuan, cuman rajin doang, tidak baik. Salah. Ayat 3-nya. Kebodohan menyesatkan jalan orang. Karena gak mau belajar jadi bodoh. Ya kan? Lalu dia marah, komplain kepada siapa? Kepada Tuhan. Kok Tuhan, aku udah rajin berdoa, aku udah rajin melayani, aku udah rajin ke gereja. Kok aku mengalami hal-hal seperti ini? Dia lupa hal-hal seperti ini terjadi karena dia bodoh. Kenapa bodoh? Kembali tadi, tidak mengerti firman Tuhan. Apa firman Tuhan katakan? Banyak. Ayo yang saudara ingat. Apa yang firman Tuhan katakan mengenai hidup ini. Supaya enggak mengalami kebodohan lalu komplainnya sama siapa? Sama Tuhan. Pernah enggak kita dengar orang komplain sama Tuhan? Pernah enggak? Kok Tuhan begini? Kok begini nasib saya? Padahal itu kesalahannya sendiri. Itu kebodohannya sendiri. Rajin sih ke gereja, rajin sih pelayanan, tapi tidak punya pengetahuan, tidak punya pengertian akan firman Tuhan. Sama seperti murid-murid, setiap hari selama 3 tahun lebih bersama Yesus. Melihat mujizat, mendengar firman Tuhan yang sudah disampaikan berulang-ulang bahwa Mesias harus mati dan bangkit untuk dimuliakan. Tapi waktu kejadian itu terjadi, gak inget, gak ngerti, lupa. Akibatnya stres, depresi, takut, dan bingung. Sekarang kasih contoh, saya contoh. Mengenai keuangan, apa yang firman Tuhan katakan? Ayo, supaya kalau kita mengalami masalah jangan nyalain Tuhan. Mari kita introspeksi, apakah kita melakukan seperti yang Tuhan bilang? Mengenai keuangan, apa yang firman Tuhan katakan? Ya, Vel? Dengan? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Itu benar. Itu benar, Alkitab bilang begitu.
Jadi kalau kita punya masalah, mari kita cek apakah kita sudah mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Atau kita membiasakan diri lebih besar pasak daripada tiang. Lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Karena kalau untuk kebutuhan dasar seharusnya cukup. Tetapi yang sering bikin gak cukup, keinginan. Ada nasi sama telur, pengen bakso. Ada nasi sama telur, pengen capcay di akun. Ada nasi sama telur, pengen sate ayam sekali-sekali. Kita nggak jamu dan jati, jaga mulut dan jaga hati. Saya bilang kita, termasuk saya. Kalau punya masalah, jangan kayak orang bodoh. Nggak introspeksi diri, lalu marah terhadap Tuhan. Ngambek. Kecewa sama Tuhan, gak mau pelayanan. Gak mau lagi percaya sama Tuhan. Mari introspeksi diri. Cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Ibu-ibu, halo ibu-ibu. Ibu-ibu, jangan bilang gak punya baju. Jangan bilang gak punya tas. Jangan bilang gak punya sepatu. Saya pernah tinggal di Ambon. Orang Ambon bajunya itu sampai sampai tipis. Sepatunya gak pakai, sendal juga gak pakai karena mereka sangat sederhana. Tapi mereka berdoanya sungguh-sungguh. Sehingga kuasa mujizat Tuhan dinyatakan. Tapi orangnya sederhana-sederhana. Benar, gak pakai sepatu, gak pakai sendal. Bajunya tipis-tipis karena udah kebanyakan sering disikat, dicuci. Tapi mereka, wah, semangat on fire. Nah, sekarang saya tanya. Tadi udah jawaban betul. Apa firman Tuhan katakan mengenai jodoh? Pernikahan. Hah? Sepadan. Karena seiman doang. Seiman doang. Banyak yang casing doang. Casing, tahu casing? Casing. Hah? KTP. Saya nggak ngomongin orang, saya ngomong kita. Di sini dia pemimpin. Itu tuh apa tuh yang tamborin itu. Maka saya agak takut dengan tamborin itu. Betul saudara. Terus di ujung jalan itu masuk kamar bukan suami istri. Saudara ngerti mak? Karena dia tamborin itu laki-laki matanya cuma ngeliatin dia terus. Itu Cantika, kenapa Ibu Mian agak tamborin. Banyak yang KTP, casing wah. Emang yang main judi online itu gak ada orang Kristen? Jadi gak cukup Bu, cuman seiman. Apakah dia sungguh-sungguh takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan artinya hormat sama Tuhan. Apa yang Tuhan gak mau dia gak buat. Walaupun dia harus menyalibkan dan
Nah, untuk tahu siapa yang takut Tuhan itu kan gak gampang, gak mudah. Gak ada tulisan takut sama Tuhan gitu kan, gak ada. Jadi tidak cukup hanya seiman. Dia melakukan firman gak? Emang yang korupsi itu gak ada orang Kristen? Malu saya, sedih saya. Emang yang LGBT itu gak ada yang orang Kristen? Hah? Banyak. Jadi tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Apa firman Tuhan katakan mengenai keadaan situasi akhir zaman? Supaya kita tahu, oh saya penting banget nih baca Alkitab tiap hari. Pendalaman Alkitab Clearsight sudah ada, sudah 4-5 tahun. Bolak-balik kejadian sampai wahyu, kejadian sampai wahyu. Ayo, saya harus nih dengerin. Supaya saya gak kayak si Thomas terlambat belajar. Salah belajar, salah reaksi, fatal. Apa kata firman Tuhan tentang kejadian-kejadian akhir zaman? Sehingga kita tahu, kalau udah tahu kan siap. Sedia payung sebelum hujan. Apa kata firman Tuhan tentang kejadian-kejadian di akhir zaman? Jahat. Cinta diri sendiri, tidak hormat pada orang tua. Ada itu? Banyak apa ada? Tidak takut lagi sama Tuhan. Sehingga melakukan segala-galanya. Binatang aja tahu kalau mau kawin jantan sama. Lah kok perempuan bisa Hawa sama Hawa ya? Adam sama Adam. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Jadi kita harus punya pengetahuan. Caranya punya pengetahuan, belajar. Gak ada cara lain, gak cukup berdoa langsung tahu. Bisa berdoa langsung tahu? Berdoa, Tuhan, kok saya lemot banget ya Tuhan. Tolong supaya saya bisa nangkep. Sekali gak bisa, 10 kali bisa. Teman-teman saya itu anak-anak muda saudara, umur 24, 25. Mereka belajar sekali bisa. Saya harus belajar 3-4 kali. Tapi bisa. Niat gak mau belajar? Niat gak mau lebih meningkat pengetahuan? Itu poin. Oke. Pelajaran yang kedua yang kita lihat, apalagi tadi? Itu tadi mengenai murid-murid. Mereka ketakutan karena mereka tidak mengetahui. Sesudah mereka mengetahui, mereka ketakutan lagi enggak? Tidak. Berubah. Paradigma orang yang berjumpa dengan Tuhan dan dibukakan firman Tuhan itu berubah. Yang kedua, mengenai Thomas. Apa yang kita pelajari? Jangan biasakan untuk meninggalkan tidak setia kepada ibadah, ketinggalan pelajaran. Rugi sendiri. Jadi biasakan untuk setia beribadah. Oke, yang ketiga yang kita lihat apalagi? Mengenai Roh Kudus. Roh Kudus itu Roma 8 ayat 26. Apa sih tugas Roh Kudus itu? Roma 8:26. Roh Kudus itu gunanya untuk apa? Membantu kita dalam kelemahan. Siapa di sini nggak ada kelemahan? Siapa di sini banyak kelemahan? Jadi kita semua perlu Roh Kudus untuk apa? Untuk apa? Menguatkan.
menghibur, ngasih tahu kita harus apa. Ya kan? Sering kan kita nggak tahu harus ke kanan atau ke kiri, harus ya atau tidak. Betul ya? Kita perlu Roh Kudus. Yang terakhir, supaya saudara yakin benar bahwa harus belajar firman Tuhan, harus baca Alkitab tiap hari. Roma 15 ayat 4. Roma 15 ayat 4. Yuk kita baca sama-sama. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini ditulis begini. Sebab semua yang tersurat di dalam Alkitab, ada kan Pak? Semua yang tersurat dalam Alkitab, dalam kitab suci adalah untuk mengajar kita. Ngajarin kita. Sebab pelajaran yang kita terima dari Alkitab menjadikan kita tabah dan kuat sehingga kita dapat berharap kepada Allah. Jadi Alkitab gunanya untuk mengajar kita supaya tambah pengetahuan, tambah pengertian, tambah pinter, tambah bijaksana. Sebab pelajaran yang kita terima dari Alkitab menjadikan kita ini tabah. Tahu ya tabah? Kuat. Sering kan kita rasanya aduh kayak lemes gitu, gak sanggup lagi. Capek banget. Betul? Pernah? Firman Tuhan itu yang menguatkan kita, yang mengajarkan kita supaya kita tabah dan kuat. Semua yang tersurat dalam Alkitab adalah untuk mengajar kita. Sebab pelajaran yang kita terima dari Alkitab menjadikan kita itu tabah, kuat, sehingga kita dapat berharap kepada Allah. Siapa yang perlu dikuatkan? Siapa yang perlu tabah menghadapi hidup? Saya. Siapa yang perlu Tuhan supaya imanku tidak menjadi lemah, aku tetap percaya dan berharap hanya kepadamu Tuhan. Engkau pasti sanggup sebab tidak ada yang susah mustahil bagimu. Siapa? Kita. Alkitab bilang dalam Roma 15 ayat 4 dalam terjemahan baru atau terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Itu kekuatan, ketabahan, kesanggupan berharap kepada Tuhan dalam segala situasi itu. Waktu kita sungguh-sungguh baca Alkitab dan mengerti. Baca Alkitab dan mengerti. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, tidak ada cara lain. Kita tidak akan menjadi tabah, tidak akan kuat menghadapi hidup ini. Kalau kita tidak mau setiap hari baca Alkitab. Sama seperti makanan. Kalau kita mau sehat, kuat kan harus makan yang teratur. Betul? Makan yang teratur, makan yang bergizi. Rohani kita juga perlu makan. Makanannya itu baca firman dan berdoa. Pujian penyembahan. Baca firman, berdoa, pujian penyembahan. Baca firman, berdoa, pujian penyembahan. Bangun pagi, pujian penyembahan, doa, baca firman. Bangun pagi, pujian, berdoa, penyembahan, baca firman. Siang-siang juga seperti itu. Malam-malam sebelum tidur juga seperti itu. Gereja sudah memfasilitasi pagi jam 10 sampai 12 bisa berdoa pujian penyembahan. Sore jam 7 sampai jam 8. Jadi tinggal saudara memilih menunya. Semua sudah disiapkan. Kalau saya dan saudara mau punya ketabahan dan kekuatan untuk hidup kuat, eksis, tidak tertekan, tidak depresi. Siap, memang Tuhan bilang hidup akhir zaman tambah susah, tambah sulit, tambah jahat.
Kita tahu apa yang kita harus lakukan. Lihat, satu, jangan kayak si Thomas. Biasa melalaikan diri untuk setia beribadah. Ketinggalan pelajaran. Yang kedua, jangan seperti murid. Tahu firman tapi tidak mengerti. Sehingga seperti itu. Takut, depresi. Karena nggak ngerti. Karena tidak mau belajar. Cuman rajin doang. Tapi tidak punya pengertian yang benar. Mari kita introspeksi diri. Saya sungguh-sungguh berharap tidak seorang pun menjadi lemah dan putus asa. Tidak menjadi lemah dan putus asa menghadapi hidup yang tambah sulit. Firman Tuhan sudah kasih rambu-rambunya. Mari kita baca sama satu kali lagi. Roma 15 ayat 4. 2, 3. Semua yang tersurat dalam Alkitab adalah untuk mengajar kita. Sebab pelajaran yang kita terima dari Alkitab menjadikan kita tabah dan kuat. Sehingga kita tetap dapat berharap pada. Jangan berharap sama manusia. Manusia bisa meninggal. Manusia bisa lupa. Manusia bisa mengecewakan. Betul? Siapapun namanya manusia. Kita pun seperti itu. Berharap pada Tuhan. Bergantung pada firman-Nya. Sebab tidak ada yang mustahil bagi orang yang sungguh-sungguh percaya, taat, dan setia. Amin.